kanan. Selamat hari Minggu, anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada hari Minggu ini, tanggal 21 Februari 2021, kita sudah masuk dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Nah, selama 6 hari Minggu ke depan, kita akan memperingati Minggu-Minggu Prapaskah. Minggu-Minggu Prapaskah pada intinya kita diajak untuk merenungkan kasih Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni, mengasihi, dan menyelamatkan kita semua. Kita diajak untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, untuk kita mau menunjukkan kepatuhan kita kepada Papa dan Mama, dan biarlah di dalam kehidupan kita terus mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan itu. Selamat menjalani minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Sandang. Kakak senang loh bisa ketemu adik-adik pada minggu hari ini. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Yes. Yuk, kita akan bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk adik-adik, yuk. Berdiri yuk, yang di rumah yuk, berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya. Nah, sebelum kita melanjutkan acara ibadah kita pada minggu ini, kita akan masuk dalam doa. Ayo, gimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Nanti doa akan dipimpin oleh salah satu dari teman adik-adik. Yuk, kita berdoa. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mulai kebaktian sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, kita akan melanjutkan lagi acara ibadah kita. Adik-adik, hari ini
Kakak senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik. Adik-adik yang di rumah, jangan bersedih ya kalau kita masih ibadah online. Habis pandeminya masih ada. Nah, untuk kita menambah semangat lagi, yuk kita menyanyikan lagu yang kedua. Adik-adik boleh bangkit berdiri lagi dan kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Jangan lupa pakai gaya ya. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hore! Iya ya, kita harus tetap semangat ya dan tetap harus riang gembira. Meskipun saat ini corona masih ada. Adik-adik jangan lupa ya, kita harus tetap 3M. Apa itu 3M? Ya, kita harus pakai masker. Kita harus cuci tangan. Dan kita juga harus apa? Harus menjaga jarak. Jangan kita ngumpul-ngumpul ya, supaya kita tetap sehat. Diam di dalam rumah. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Yuk, sediakan Alkitabnya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, hari ini
ketemu lagi dengan Kak Teti. Hari ini kakak ingin menyampaikan tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya terambil dari Alkitab ini. Oh iya adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya, lalu kita duduk lagi yang rapi, dan adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, karena kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman adik-adik. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Berkatilah kami yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak guru yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik atas doanya. Adik-adik sekalian, kita buka yuk Alkitabnya dari kitab Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita ulang sekali lagi ya, dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sekarang kita simak cerita berikut ini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Pada saat Yesus duduk menghadap di peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, orang kaya memberi dengan jumlah yang banyak atau besar. Orang miskin yang datang termasuk seorang janda dengan 2 peser, ia memasukkan dalam peti persembahan. 2 peser itu sama dengan 1 duit, sama dengan 1 keping koin nilainya, 1/8 dari 13.500, ya sekitaran 1.675. Jadi, jika janda miskin memberi 2 peser atau 2 koin senilai 3.250 saja. Pertanyaannya adalah, mengapa uang yang bernilai kecil itu menarik perhatian Yesus pada saat itu? Jika berbicara tentang persembahan, hal itu adalah pemberian sebagai tanda ucapan syukur yang kita ambil dari berkat yang sudah Tuhan beri. Yang menjadi berbeda ketika seorang janda miskin memberi dari kekurangannya, bukan kelebihannya. Jadi, persembahan itu tidak dilihat dari nilainya, tapi dari pengorbanan yang dilakukan saat memberi persembahan. Yang Tuhan inginkan agar kita tidak memikirkan diri kita saja, tapi apa yang kita persembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Penilaian Tuhan berbeda dengan manusia. Artinya, jika manusia memiliki dari jumlahnya, namun Tuhan menilai dari seberapa besar pengorbanan yang diberikan janda itu pada saat memberi persembahan. Tuhan melihat iman, artinya walaupun miskin, dia tidak ingin menerima berkat saja, tapi memiliki hati untuk memberi, walaupun dia seorang janda dan miskin. Tapi dia memiliki iman bahwa Tuhan sanggup melihatnya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyediakan berkat.
Nah, adik-adik, bagaimana sih caranya kita memberi dari kelebihan kita? Contohnya seperti ini adik-adik. Kakak punya 3 coklat nih, ya kan? 3 coklat ini kakak tuh suka banget. Kakak pengen memberikan 1 coklat kakak ini kepada teman kakak. Karena kakak lihat teman kakak ini membutuhkannya juga. Jadi kakak mau berikan 1 coklat kakak kepada teman kakak. Nah, jadi sisa berapa ya coklat kakak? 3 dikurangin 1 sama dengan, ya betul, sisa 2 coklatnya. Nah, coklat ini masih dapat kakak makan sampai puas. Nah, adik-adik, bagaimana caranya memberi dari kekurangan kita? Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Kakak cuma punya coklat ini 1. Kakak lihat teman kakak ini sangat membutuhkan coklat ini. Jadi kakak bagikan ke teman kakak yang membutuhkannya. Sehingga kakak jadi tidak punya coklat lagi. Tapi tidak apa-apa adik-adik. Kakak tidak sedih karena kakak senang melihat teman kakak merasakan coklat yang lezat ini. Nah, begitulah adik-adik mengenai perbedaan kalau kita memberi dari kekurangan kita, bukan dari kelebihan kita. Kakak mau berkorban buat teman kakak, karena itulah contoh dari kita memberi dari kekurangan kita adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk selalu tidak mementingkan atau memikirkan keperluan kita sendiri, tetapi kita juga harus mau memikirkan dan mementingkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang saatnya kita simak yuk video berikut ini, di mana video ini akan mengajarkan kita untuk mengaplikasikan apa yang sudah adik-adik dengar melalui firman Tuhan tadi. Yuk kita simak videonya. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini seperti ini ya. Dan ini punya kakak. Adik-adik bisa buat seperti di video yang tadi adik-adik sudah lihat ya. Nah, adik-adik, melalui aktivitas kita hari ini, kita belajar mengaplikasikan apa yang adik-adik sudah dengar melalui firman Tuhan tadi. Kita belajar memberikan persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan dan memberikan persembahan terbaik kita juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Aku diberkati
persembahan. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Persembahan bisa adik-adik kumpulkan, kemudian adik-adik nanti titip sama mama dan papa untuk diberikan ke gereja. Sudah mengumpulkan persembahan dan sekarang kita berdoa persembahan yuk, sekalian doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Dan Tuhan, biarlah persembahan ini bisa menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sekarang sedang sakit. Biarlah Tuhan mau memberikan kesembuhan untuk mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya juga Tuhan Engkau mampukan kami untuk keluar dari masa pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita tutup ibadah ini, yuk kita nyanyikan satu lagu lagi. Adik, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan menutup ibadah ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada minggu ini Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk kami ibadah online.
Bapa, biarlah kami bisa melakukan firman Tuhan yang Tuhan sudah wartakan hari ini melalui guru-guru sekolah minggu. Begitu juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati puji-pujian kami Tuhan pada minggu ini Tuhan, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai. Jangan lupa ya, ingat pesan kakak. Tetap 3M. Pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jangan berkerumun. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Dadah. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus,